dikatakan orang itu berdusta terhadap agamanya ketika dia kemudian mencampakkan anak yatim, tidak menyayangi anak yatim. Padahal di kanan kiri kita banyak anak-anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh ibunya. Muharram ini momentum untuk kita kemudian memberikan kebaikan dengan sedekah harta kita kepada siapa saja, termasuk para yatama. Para ulama-ulama terdahulu menjadikan Muharram itu sebagai adah tradisi kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Para pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diri kita seringkali dipahami sebagai diri yang sebatas fisik saja. Padahal kalau nanti kita ketemu mati, badan atau fisik kita ini bisa rusak dengan tanah. Jadi kalau ada orang yang memahami diri kita hanya badan, maka mereka termasuk orang yang materialisme. Dan akhirnya muncul ketakutan, takut mati, ya. Kemudian takut hilangnya harta, dan sebagainya. Oleh karenanya dalam Islam kita memahami bahwa diri kita itu ada diri yang dimaksud dipahami bukan hanya fisik, tetapi diri yang rohani, yang kemudian nanti akan menyelami alam-alam berikutnya. Oleh karenanya dengan kita memahami diri kita akan menyelami alam-alam berikutnya, bahkan alam setelah kematian kita di dunia. Oleh karenanya kita menyiapkan perbekalan untuk menghadapi pertanggungjawaban kita di mata Allah Subhanahu wa taala. Salah satu di antaranya adalah bagaimana kita memahami konsep kepemilikan harta. Harta bagi orang yang beriman itu bisa menjadi wasilah kebaikan. Tapi bagi orang yang tidak beriman akan terlalaikan, bahkan harta itu bisa menjerumuskan. Dalam Al-Quran, kata harta itu diambil dari beberapa nomenklatur atau kosakata. Yang pertama ada kata fadlun yang berarti keutamaan. Sehingga orang yang punya harta itu punya kelebihan, punya keutamaan. Yang kedua, harta itu mala yamilu mailan, cenderung memiliki, gandrung untuk dimiliki. Dan yang ketiga, harta itu rizkun, pemberian. Ketika harta itu diterima dari hasil gaji atau hasil perniagaan, bisnis dan lainnya, lalu diapakan harta ini? Harta ini kita keluarkan, spending kita belanjakan. Pembelanjaan, pengeluaran, itulah yang disebut dengan infak dalam bahasa Arab. Pembelanjaan buat diri kita buat apa saja? Yang pertama buat konsumsi. Yang kedua proteksi, yang ketiga investasi. Yang kita berikan untuk diri kita dan keluarga namanya nafkah. Tapi ada yang kita berikan kepada orang lain sebagai bentuk kemaslahatan dan pembuktian pembenaran janji Allah, itulah yang disebut dengan sedekah. Sedekah berasal dari kata shadaqah, membenarkan janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Lalu siapa yang diberi dari sedekahnya kita? Ya, dalam Al-Quran banyak dinyatakan zawil kurba, orang yang terdekat, ya, keponakan kita, mungkin juga adik kita, mungkin juga orang tua kita, tetangga, saudara dan sebagainya. Juga waliyatama dan anak-anak yatim. Muharram ini momentum untuk kita kemudian memberikan kebaikan dengan sedekah harta kita kepada siapa saja, termasuk para yatama. Para ulama-ulama terdahulu menjadikan Muharram itu sebagai adah tradisi kebaikan. Karena Muharram momentum kita untuk memperbanyak berbuat baik. Selain berzikir, berpuasa, kita juga bisa bersedekah. Nah, kenapa para yatim ini menjadi satu hal yang penting untuk kita santuni?
Ini sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Ma'un, bahwa dikatakan orang itu berdusta terhadap agamanya ketika dia kemudian mencampakkan anak yatim, tidak menyayangi anak yatim. Padahal di kanan kiri kita banyak anak-anak yang sudah ditinggal oleh orang tuanya, oleh ayahnya, oleh ibunya, dan mereka butuh kasih sayang kita. Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah yatim ketika beliau dilahirkan oleh Siti Aminah. Dan dia merasakan bahwa yatim itu bisa jadi tidaklah lebih sempurna kasih sayangnya karena kurangnya kasih sayang dari ayah atau orang tuanya. Oleh karenanya Nabi menyampaikan ana wa kafilul yatim. Saya dengan orang-orang yang melindungi anak yatim, memberdayakan anak yatim, yang mengasuh anak yatim, ini bagaikan dua tangan yang sangat dekat, yakni jari tengah dan jari telunjuk. Ini membuktikan kedekatan Nabi dengan orang-orang yang menghargai anak yatim, mencintai anak yatim. Lalu apa yang kita lakukan untuk mereka? Yang pertama adalah jangan menghinakan mereka. Kalaupun mereka nakal, badung, nah ini kita punya peran sebagai orang tua mereka untuk kemudian mengarahkan. Mereka juga butuh pendidikan yang terbaik, sebagaimana juga anak-anak dari orang tua yang mampu. Maka kita bisa berikan beasiswa untuk mereka. Kita bisa berikan guru yang terbaik ke mereka. Dan yang ketiga, bagaimana kemudian kehidupan hariannya sampai mereka balik dan mampu untuk bekerja sendiri, kita bisa topang dengan dana zakat, infak, sedekah, dan lainnya. Muharram, momentum yang terbaik untuk kita berbuat baik. Kebaikan yang kita lakukan insya Allah menjadi investasi kita, tidak hanya di dunia tapi di akhirat. Apa janji Allah? Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu wa huwa khairur razikin. Apa-apa yang kau infakkan, apa-apa yang kau tunaikan, apa-apa yang kau sedekahkan, aku ganti, kata Allah, dan Allah Maha pemberi rizki yang terbaik. Bahkan Nabi pernah mengingatkan kepada kita, ma naqasat shadaqatun mimmalin. Tidaklah berkurang harta yang sering disedekahkan. Yatama termasuk nama-nama yang disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan 21 ayat mencatat atau menuliskan yatama atau yatim sebagai bentuk perhatian kita kepada mereka. Mudah-mudahan yatim yatama di Indonesia khususnya tidaklah bersedih. Jangan sedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Jangan sedih yatim piatu, tiada berayah, tiada beribu. Tapi sedihlah tak punya ilmu, jalan yang mana hendak dituju. Bagi yatim, tetap terus semangat, bahwa Allah akan lihat kemampuan kita menghadapi ujian ini. Tambahlah kebaikan dengan cara kita semangat menimba ilmu, karena itu menentukan masa depan kalian. Saya Ahmad Fauzi Qasim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.